Halo semua, balik lagi bareng aku, Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau ngebahas tentang nyeri pada daerah atas tumit, atau kalau di Palembang itu disebutnya urat kambing. Kamu penasaran? Simak terus ya. Nah teman-teman, sebenarnya nyeri pada daerah atas tumit atau istilah kesehatannya itu adalah tendon Achilles yang letaknya berada di belakang ankle atau di belakang pergelangan kaki yang di sini. Banyak sekali penyebabnya, tetapi aku ada 3 kasus yang sering banget aku temuin. Yang pertama adalah tendon Achilles ruptur atau adanya putus dari si tendon Achilles tersebut. Yang kedua ada tendinitis, yaitu peradangan pada si tendonnya, dan juga ada bursitis, di mana ada peradangan juga pada daerah bursa yang letaknya di daerah belakang pergelangan kaki atau di atas tumit. Terus diapain sih? Aku bakal cerita sedikit ya. Hal pertama yang bakal aku lakuin pada pemeriksaan fisik adalah mengetahui terlebih dahulu apakah ada putus atau enggak dari si tendon Achilles tersebut dengan cara melakukan Thomson test. Kayak gimana? Kayak gini nih. Nah, si pasien bakal aku suruh tidur tengkurap dengan si pergelangan kakinya itu menghadap ke bawah kayak gini nih. Oke, kemudian aku bakal ngepencet dari si otot betis atau si gastro. Jika dianya ada respon seperti kayak gini teman-teman, kayak bergerak, berarti tidak adanya terjadi putus atau kemungkinannya putus itu kecil. Kalau misalnya aku pencet dari si betisnya itu dia nggak bergerak sama sekali, berarti ada indikasi adanya putus dari si tendon Achilles tersebut. Dari si Thomson test tersebut, ternyata aku tidak menemukan adanya indikasi adanya putus pada tendon Achilles. Kemungkinan besar cuma ada yang namanya radang pada si tendonnya atau dikenal sebagai tendinitis, ataupun adanya peradangan pada si bursa si tendon atau bursitis teman-teman. Setelah itu, hal kedua yang bakal aku lakuin adalah memeriksa dari pergerakan dari si ankle atau si pergelangan kaki. Contohnya kayak gini. Aku bakal meriksa pergerakannya yang ke atas, yang ke bawah, yang ke samping, yang muter, pokoknya semua pergerakan ankle. Aku bakal mencari adakah nyeri di bagian atau gerakan tertentu. Karena misalnya ada, itu merupakan indikasi awal untuk menemukan atau mendiagnosa suatu kasus. Nah teman-teman, ada ciri khas khusus jika kamu mengalami masalah pada tendon Achilles, di mana gerakan waktu kita mengangkat si pergelangan kaki atau dorsal fleksi bakal mengalami nyeri pada daerah belakang. Karena si tendon Achilles bakal meregang atau pada fase esentrik. Kira-kira kayak gitu. Setelah itu, aku bakal mengklasifikasikan nyeri dari si pasiennya. Biasanya aku klasifikasi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat teman-teman, dari si tingkat nyerinya. Jika pasiennya mengalami nyeri ringan atau tidak ada perubahan dari pola jalannya, kayak normal aja gitu, cuman kayak nggak ngerasa nyaman pada si daerah belakang tumit atau atas tumit, aku bakal memulai program pemulihan dengan fase progressive overload, di mana bakal aku tingkatin dari pembebanannya sedikit demi sedikit, dan juga aku perhatiin dari stabilitas ankle, dari keseimbangan tubuh, dan komponen lainnya. Dengan harapan dengan seiring waktu bakal si pasien bisa kembali beraktivitas tanpa adanya nyeri di bagian si tendon Achillesnya. Untuk nyeri sedang sendiri, biasanya si pasien bakal merasa nyeri atau sakit waktu di salah satu gerakan ankle. Biasanya sih dorsal fleksi atau mengangkat tumit. Tetapi di gerakan yang lain dari si ankle, dia nggak merasakan apapun. Nah, biasanya ini aku bakal kasih program juga dengan prinsip progressive overload, di mana aku bakal ngasih beban secara bertahap dari sedikit
banyak, tentu saja dengan batas toleransi nyerinya. Aku nggak bakal memprovokasi dari si nyeri, bakal main di batas aman dari ambang nyerinya teman-teman. Dan tidak lupa juga, aku bakal nyaranin jika si pasien beraktivitas yang agak berat, contohnya kayak berdiri lama, dianya jalan jauh, aku biasanya nyaranin untuk diproteksi menggunakan si movement support juga, dengan harapan si nyerinya nggak tambah parah. Nah teman-teman, untuk nyeri yang berat atau yang sangat-sangat nyeri, biasanya sih si pasien bakal merasa nyeri waktu di semua pergerakan atau lebih dari satu gerakan ankle, dan juga bakal nyeri waktu si pasien menumpu, dan juga adanya perubahan dari si pola jalan si pasien atau kayak kencot kayak gitulah teman-teman. Nah kalau udah kondisi kayak gini, biasanya aku bakal saranin press total atau jangan terlalu dibanyak gerakin dulu, karena mau gimana mau digerakin, dianya gerak sedikit atau adanya gerakan yang berlebihan aja sakit. Yang pertama bakal aku suruh proteksi juga pakai si movement support ini. Terbalik nih, pakai movement support ini biar nggak tambah parah. Dan juga jika dianya menumpunya sakit, biasanya aku saranin juga menggunakan alat bantu jalan. Biasanya itu si krek nih, kayak gini bentuknya. Dengan si ankle itu enggak napak terlebih dahulu untuk sementara waktu teman-teman, dengan harapan dianya bakal pulih dalam beberapa hari kalau misalnya diistirahatin. Ingat ya teman-teman, yang istirahat cuma ankle, bukan pada seluruh tubuh. Baik itu sendi lutut, sendi hips, ataupun anggota gerak yang lain yang enggak mengalami sakit, bakal aku maksimalin dari fungsinya atau bakal aku latih dari si fungsinya tersebut. Dan juga pada sisi kaki yang enggak sakit, atau misalnya dianya sakit di kaki kiri nih, di kaki kanannya bakal aku maksimalin dari si kekuatannya atau fungsi dari si geraknya. Kenapa? Karena untuk sementara waktu si sisi yang sehat bakal menumpuk keseluruhan dari berat badan. Kalau misalnya dia lemah, takutnya nanti di kemudian hari bakal ada keluhan teman-teman. Oke, aku udah ngomong cukup banyak, kira-kira itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dadah!